Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu gaya. Jadi, gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berubah bentuk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berbagai macam jenis gaya. Yuk kita pelajari apa saja sih gaya yang ada dalam kehidupan kita? Ada 7 gaya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gaya otot, gaya gesek, gaya mesin, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ketujuh jenis gaya ini dikelompokkan berdasarkan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang saling bersentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan tanpa adanya sentuhan atau interaksi antar benda. Untuk itu, di sini yang menjadi bagian dari gaya sentuh adalah gaya otot, gesek, mesin, dan pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot dihasilkan oleh otot manusia dan otot hewan. Nah, contoh gaya yang dihasilkan oleh otot manusia adalah ketika mendorong meja, mengayuh sepeda, menendang bola, dan memukul bola kasti. Sedangkan contoh gaya yang dihasilkan oleh otot hewan adalah ketika kuda menarik kereta dan kerbau membajak sawah. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, kira-kira kegiatan apa lagi ya yang menggunakan gaya otot, baik gaya otot manusia maupun otot hewan? Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Besarnya gaya gesek bergantung pada kasar dan halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar pula gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, semakin halus permukaan benda, semakin kecil pula gaya geseknya. Jika sebutir kelereng digelindingkan di atas lantai dan sebutir kelereng lainnya digelindingkan di atas tanah yang berumput, tentu kecepatan gelinding dari kelereng tersebut akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan gaya gesek. Tentunya, kelereng yang menggelinding lebih cepat adalah kelereng yang berada di atas permukaan lantai. Hal ini terjadi karena permukaan lantai lebih licin dibandingkan atas tanah yang berumput, sehingga gaya geseknya lebih kecil. Perlu kita ketahui bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, saat kita bergerak maju, arah gaya gesek dari alas kaki kita selalu menuju ke belakang. Tahukah kamu bahwa gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil? Untuk memperbesar gaya gesek dapat dilakukan dengan memperkasar permukaan benda. Dalam kehidupan sehari-hari, pada alas sepatu dipasang karet agar kita tidak mudah tergelincir atau terjatuh. Dan permukaan ban sengaja dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir saat direm mendadak. Sedangkan untuk memperkecil gaya gesek dibuat dengan cara memperhalus permukaan benda. Roda pada lemari juga berfungsi untuk memperkecil gaya gesek, sehingga lemari lebih mudah untuk dipindahkan. Sedangkan pada mesin, gaya gesek diperkecil dengan cara memberi pelumas atau oli, sehingga memperkecil pengikisan permukaan mesin tersebut. Dengan adanya gaya gesek, ketika kita berjalan, kita tidak akan tergelincir. Dan
Dengan adanya gaya gesek, kita juga dapat menghentikan benda yang sedang bergerak. Berikutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin, seperti pada kendaraan yang bergerak. Dan yang terakhir, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang elastis. Saat benda elastis ditarik, maka benda tersebut akan kembali pada keadaan semula. Contohnya pada ketapel, per, karet, dan busur panah. Ketika benda-benda itu ditarik, maka akan kembali ke bentuk semula. Demikianlah pembahasan mengenai macam-macam gaya sentuh. Semoga kita bisa memahami gaya sentuh yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari.